Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah yang mana Allah senantiasa menimpakan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat sekarang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berbicara tentang solat tentu tidak asing lagi bagi kita. Namun sebenarnya solat bukan hanya suatu kewajiban yang utama bagi kita di dalam Islam ini. Solat merupakan suatu ibadah yang banyak mempengaruhi sikap ataupun banyak mempengaruhi kepribadian manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimus salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, kata Allah, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Namun tentu kita bertanya, karena masih banyak orang yang melakukan solat, namun mereka belum terhindar dari perilaku tercela. Masih banyak orang yang solat, namun tingkah laku mereka masih jauh dari hal-hal yang terpuji. Masih banyak orang yang solat, namun mereka masih melakukan kejahatan, melakukan maksiat dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena ini perlu kita ketahui bahwasanya jika seseorang melakukan solat namun belum bisa merubah kebaikan, belum bisa merubah kebaikan pada dirinya, belum bisa mengubah tingkah lakunya kepada yang lebih baik, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan apa-apa dari solatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pengaruh solat dalam membentuk kepribadian kita, yang pertama ialah solat akan membentuk sosok pribadi yang tawadu, rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh. Ketika kita solat, bahwasanya anggota badan kita atau anggota tubuh kita yang terhormat ialah kepala. Namun ketika solat, ketika bersujud, maka kepala ini akan sejajar dengan telapak kaki kita. Inilah yang menunjukkan bahwasanya dalam solat ini menunjukkan tawaduk kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Sikap seperti inilah yang bisa menjadi landasan sebagai sendi landasan untuk sikap tawaduk. Dan kesadaran inilah yang menjadikan kita untuk agar selamat dari lupa diri ataupun lupa daratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawazim mustakbir." Perhatikanlah, aku beritahu kalian mengenai ahli neraka, yaitu setiap orang yang berhati kasar, bertabiat keras lagi bersikap sombong. Jelas dalam sabda ini Rasulullah melarang kita untuk bersikap sombong dan harus tetap bersikap tawadu. Karena orang yang bersikap tawadu ini akan sadar akan kedudukannya dan makamnya di hadapan Allah. Sebaliknya, dapat kita lihat dalam kehidupan nyata bahwasanya suatu kekuasaan tanpa dilandasi sikap tawadu akan melahirkan fir'aun zaman modern. Kekayaan yang tanpa didasari oleh sikap tawadu akan lahirlah korun-korun zaman sekarang. Dan kecantikan dan ketampan yang tidak ada
sikap tawadu akan mendatangkan malapetaka dan merosak moral kehidupan yang baik ini. Untuk itu, solat sangat bermanfaat untuk membentuk sikap tawadu bagi kita sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, pengaruh solat dalam membentuk kepribadian manusia itu ialah solat akan membentuk pribadi yang disiplin. Kenapa solat membentuk kepribadian yang disiplin? Karena orang yang benar-benar mengerjakan solat dengan penuh keimanan akan memperhitungkan setiap waktu pekerjaan dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka akan terus manajemen waktunya, terus mempertimbangkan waktu solatnya. Bahkan orang yang solat dengan benar tidak akan pernah tidur kesiangan, tidak akan pernah bangun kesiangan, karena masuk waktu subuh dia sudah bangun. Bahkan sebelum masuk waktu subuh dia sudah bangun. Dan begitu tengah hari ataupun masuk waktu zuhur mereka solat, dan malam ataupun maghrib mereka juga melakukan solat. Inilah bentuk sikap disiplin dari orang-orang yang benar mengerjakan solat. Dan mereka merasa dan mereka sadar bahwasanya setiap kegiatan apapun dan aktivitas mereka ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya pengaruh solat dalam membentuk kepribadian manusia ini ialah solat akan membentuk perilaku yang jujur, amanah dan bisa dipercaya. Kenapa demikian? Contoh kecilnya saja. Jika seseorang melakukan solat dengan penuh keimanan, seperti solat Isya misalnya, baik dilakukan sendiri maupun secara berjamaah, orang yang bersikap jujur terhadap solatnya tidak akan pernah mengkorupsi rakaat solatnya, baik itu dilihat orang lain ataupun dilakukan sendiri. Orang yang solat dengan benar tidak akan pernah mengurangi jumlah rakaat solatnya. Inilah yang membuktikan bahwasanya orang yang solat itu membentuk perilaku yang jujur. Selanjutnya, pengaruh solat dalam bentuk kepribadian manusia itu ialah solat akan membentuk suatu sikap yang sabar. Kesabaran sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa dan negara, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera ini tentu tidak bisa kita lakukan sehari dua hari, setahun dua tahun. Semuanya penuh tantangan dan harus memiliki kesabaran. Begitu juga kesabaran dalam menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ini sangat diperlukan suatu kesabaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Yang artinya, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya suatu kesabaran dalam kehidupan ini. Dan dengan solat kita akan dibentuk, dengan solat kita akan dilatih untuk bersikap sabar. Adapun selanjutnya pengaruh solat dalam membentuk kepribadian manusia ialah dengan solat akan membentuk sosok pribadi yang ikhlas, ridha karena Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap amal perbuatan, setiap aktivitas yang kita lakukan harus dilakukan dengan ikhlas dan tulus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lakukan dalam salat kita. Inna solati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah belaka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a. Padahal mereka tidak disuruh melainkan untuk menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus.
Dalam ayat ini jelaslah bagi kita bahwasanya Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya dengan memurnikan ketaatan. Artinya hanya mengharapkan keridhaannya lah kita beribadah kepadanya, dan bukan kerana dilihat orang lain, bukan kerana dipuji oleh orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah macam-macam ataupun bentuk-bentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh solat kita. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan dapat membentuk kepribadian yang baik. Solat yang kita lakukan bisa merubah kepribadian kita menjadi yang lebih baik dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal dalam penyampaian saya, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.